Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faiz Subisono. Saya berasal dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Saya akan membahas tentang analisis kepemimpinan di perseroan terbatas Taman Impian Jaya Ancol berdasarkan mata kuliah kepemimpinan. Nah, sebelum kita ngebahas soal gaya kepemimpinannya ini, menurut saya kepemimpinan di perseroan terbatas Taman Impian Jaya Ancol ini merupakan faktor kunci yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan bisnis pariwisata di tengah perubahan lingkungan ekonomi dan sosial yang dinamis. Dikarenakan kenapa hal ini disebabkan karena sektor pariwisata sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam mengambil keputusan strategis, mengelola sumber daya manusia, beradaptasi dengan krisis, serta menciptakan inovasi agar perusahaan tetap kompetitif dan relevan bagi masyarakat sekitar. Nah, sebagai contohnya itu kepemimpinan perseroan terbatas Taman Impian Jaya Ancol terlihat dari strategi manajemen dalam menghadapi penurunan jumlah pengunjung yang kita ketahui masa pandemi itu kan benar era-era krisisnya perusahaan-perusahaan yang lain ya teman-teman. Jadi efisiensi operasional serta transformasi digital dan pengembangan wahana dan acara tematik untuk menarik kembali minat pengunjungnya. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan berorientasi pada inovasi di PT Taman Impian Jaya Ancol ini menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas perusahaan. Nah, kita lanjut. Di daftar isinya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, sejarah perusahaan, lalu rumusan masalah, tujuan penulisan, kecerdasan pembentuk kepemimpinan, tipe-tipe kepemimpinan, gaya dan karakteristik, kelebihan dan kekurangan, coaching dan solusi, lalu ada kesimpulan. Next. Nah, latar belakang. PT Pembangunan Jaya Ancol adalah BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta yang bergerak di bidang properti dan pariwisata terpadu. Perusahaan ini memiliki visi menjadi pengembang properti dengan kawasan wisata terpadu terbesar di Asia Tenggara. Latar belakangnya teman-teman. Lalu ada sejarah perusahaan, agak ngeblur ya. Nah, dari rawa-rawa yang menjadi sarang penyakit malaria, kini menjadi kawasan wisata terpadu dan terbesar di Indonesia. Ini tahun 1960 di Ancol masih rawa-rawa. Lalu di tahun 1966 membentuk Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Ancol atau BPP Ancol. Diketahui oleh Gubernur Sumarno Sostratmojo. Lalu pengembangan Ancol dimulai dari penimbunan dan reklamasi. Di tahun 1967, proyek dilanjutkan oleh Ali Sadikin yang atas persetujuan Pemda DKI Jakarta memutuskan untuk menyerahkan proyek Ancol kepada PT Pembangunan Jaya. Lalu di tahun 92, BPP Ancol menjadi Pembangunan Jaya Ancol. 2004, Ancol sudah mulai go public. Presiden Insinyur Soekarno ingin Ancol menjadi destinasi wisata. Nah, rumusan masalahnya yang pertama kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan apa yang diterapkan di perusahaan ini, lalu apa ciri karakteristik kepemimpinan yang diimplementasikan, bagaimana budaya kerja dan nilai-nilai yang dianut perusahaan, apa tipe-tipe kepemimpinan, apa peran kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan ini, apa kelebihan dan kekurangannya juga. Lalu tujuan penulisan ini yang pertama menganalisis dasar-dasar kepemimpinan yang dibutuhkan dalam dunia kerja modern, mengidentifikasi kecerdasan yang membentuk karakter pemimpin efektif, FQ, AQ, IQ, SQ, ESQ. Mengklasifikasikan tipe-tipe kepemimpinan serta mengimplikasinya dalam lingkungan kerja memberikan solusi dan saran untuk peningkatan kualitas kerja melalui pemimpinan yang tepat. Nah,
Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan membentuk kepemimpinan yang seperti sebelumnya itu FQ, AQ, IQ, SQ, dan ESQ. Financial Quotient. Kemampuan mengelola keuangan, contohnya itu menyusun anggaran dan laporan keuangan. Nah, kalau misal di Ancol itu kalian bisa ngeliat sendiri di websitenya ancol.com, kalian bisa lari ke korporat, lalu cek laporan berkala teman-teman. Ada laporan triwulan, setiap triwulan Ancol pasti mengirimin laporan keuangan untuk kepentingan para investor. Lalu yang kedua itu ada adversity question atau AQ, ketangguhan menghadapi tekanan dan krisis. Contohnya itu tetap produktif dan inovatif di sela COVID melanda. Nah, yang ketiga intelligence question IQ, kecerdasan logika dan kemampuan analisis masalah. Contohnya menyusun strategi dan bangkit dari krisis COVID. Ini harus membutuhkan uh, pemimpin dengan keputusan yang tepat ya teman-teman. Yang keempat, spiritual question. Berlandaskan nilai moral dan etika. Contohnya bersikap adil kepada guru-guru ataupun tenaga ahli dayanya. Lalu yang kelima, ada emotional spiritual question. Mengelola emosi diri dan memahami lingkungan sekitar. Contohnya, menghadapi konflik kerja dengan empati dan juga diplomasi, teman-teman. Selanjutnya ada di tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada paternalistik. Kepemimpinan yang bersifat kebapaan memperlakukan pengikut seperti anak sendiri dengan kecenderungan bersikap melindungi. Ini tipe ini efektif dalam menumbuhkan loyalitas tetapi kurang mendorong inisiatif. Yang kedua, militeristis. Pemimpinan yang menuntut ketaatan mutlak menggunakan sistem komando dan formalitas yang sangat tinggi. Jadi berat di tekanan, teman-teman. Yang ketiga itu karismatik. Kepemimpinan yang mengandalkan daya tarik pribadi, visi yang kuat, dan kemampuan luar biasa untuk menginspirasi pengikutnya agar bersedia mengikuti secara sukarela. Lanjut di gaya dan karakteristik kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan di perseroan terbatas Ancol cenderung transformasional, yaitu pemimpin yang fokus pada visi dan pemberdayaan karyawan. Pemilihan gaya ini tercermin dari penekanan perusahaan terhadap inovasi dan kemandirian tim. Sebagai contoh, visi besar Ancol, wisata terpadu terbesar Asia Tenggara, mengharuskan pemimpin menginspirasi dan mengarahkan organisasi ke arah tersebut. Studi empiris di unit Ocean Dream Samudra milik Ancol menemukan bahwa gaya kepemimpinan semacam ini berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan, menunjukkan bahwa pendekatan kepemimpinan di Ancol mendukung motivasi dan kinerja tim. Lalu ciri khas kepemimpinan transformasional di Ancol meliputi komitmen tinggi dan motivasi bersama, kemampuan mengarahkan tugas dengan jelas, serta ketegasan dalam mencapai tujuan. Pemimpin menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik dengan bawahan dan memberdayakan potensi karyawan secara optimal melalui program-program pengembangan dan juga promosi jabatan mungkin teman-teman. Nah, lalu kelebihan dan kekurangan kepemimpinan. Yang pertama ini aspeknya ada gaya kepemimpinan. Nah, kelebihan dan kekurangannya ini masing-masing ada tiga teman-teman. Dari kelebihannya itu transformasional leadership selaras dengan kebutuhan perusahaan akan inovasi, misi sosial, hiburan, dan pengembangan kawasan wisata. Contohnya, setiap tahun itu Ancol ada misi sosial dan juga hiburan sekaligus hiburan itu mengundang 1.000 anak yatim ke berbagai departemen, contoh ke Dufan, atau Ocean Dream, dan lain-lain. Nah, kekurangannya itu teori kepemimpinan transformasional kurang memiliki kejelasan konseptual karena tumpang tindih dengan konsep kepemimpinan yang lain. Nah, yang kedua, ada cenderung memberdayakan kemampuan bawahan, memperkuat hubungan interpersonal, dan menciptakan semangat tim yang tinggi. Karena menurut saya itu kepemimpinan transformasional itu menciptakan bonding yang kuat. Lalu kekurangannya dengan kata lain jika tidak dikelola dengan sistematis,
Komunikasi visi dan pelatihan kepemimpinan gaya ini beresiko menimbulkan ambiguitas, kebingungan peran, teman-teman. Lalu yang ketiga, kelebihannya adalah meningkatkan komitmen dan motivasi karyawan terhadap visi perusahaan. Nah, kekurangannya ini memunculkan kesenjangan jika bawahan belum siap, serta kesulitan mengukur indikator kepemimpinan. Jadi balik lagi ke ambigu yang tadi teman-teman ya. Nah, lanjut coaching atau solusi. Untuk mengatasi kekurangan dan meningkatkan efektivitas kepemimpinan, disarankan agar PT Ancol menetapkan kerangka kerja kepemimpinan yang jelas dan terukur. Misal, perusahaan dapat mengadakan pelatihan kepemimpinan transformasional untuk manajer sehingga visi dan nilai perusahaan tersampaikan secara konsisten. Komunikasi yang terbuka dan umpan balik dua arah juga penting, sejalan dengan prinsip kepemimpinan partisipatif. Menurut kritik atas teori transformasional, pemimpin perlu membedakan konsep gaya mereka secara eksplisit untuk menghindari tumpang tindih. Solusi praktis bisa berupa penerapan indikator kinerja kepemimpinan seperti leadership scorecard dan mentoring yang memperkuat integritas serta tanggung jawab sosial yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Dengan pendekatan coaching yang tepat, diharapkan para pemimpin Ancol dapat memberdayakan timnya secara lebih terstruktur, sekaligus mempertahankan budaya kerja positif sebagai jembatan menuju tujuan perusahaan. Kesimpulannya, gaya kepemimpinan di perseroan terbatas Taman Impian Jaya Ancol cenderung transformasional yang menekankan visi besar dan pemberdayaan karyawan. Kepemimpinan ini dinilai mampu meningkatkan motivasi dan kinerja sesuai studi empiris yang ada. Budaya kerja perusahaan sangat berorientasi pada nilai integritas, inovasi, dan kepedulian sosial. Peran pemimpin Ancol mencakup memberi arah strategis, membangun budaya positif, serta mengawasi pencapaian tujuan. Kelebihan gaya ini adalah meningkatkan semangat kolektif, komitmen terhadap misi, pemberdayaan bawahan. Dan kekurangannya itu terletak di potensi ambigu konseptual. Yang saya bilang tadi ambiguitas ya teman-teman. Jadi kebingungan peran kepemimpinan tersebut dan kebutuhan kapasitas bawahan yang tinggi. Secara keseluruhan, kepemimpinan di Ancol efektif dalam konteks perusahaan prawisata yang dinamis namun perlu penajaman manajemen agar kelemahan tersebut dapat diminimalisirkan. Nah, referensi yang saya ambil ada dari Andreansyah dan Mutakin di tahun 2025, konsep dasar kepemimpinan dari definisi hingga tipologi pemimpin efektif, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Yang kedua, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk 2024, laporan tahunan 2003 Jakarta Korporat Ancol. Yang ketiga ada Effendi di tahun 2019, pengaruh gaya kepemimpinan pelatihan dan lingkungan kerja karyawan PT Pembangunan Jaya Ancol, Unit Ocean Dream Samudra, skripsi Universitas Mercu Buana. Lalu ada Basirun Had dan Turimah di tahun 2018, konsep kepemimpinan transformasional, mindset, jurnal kepemimpinan. Dan yang terakhir ada Dinas BUMD Provinsi DKI Jakarta, profil PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Dan ada Mustami Reptiningsih di tahun 2020 ya, pemimpinan dalam perspektif generasi milenial, jurnal ilmiah MEA. Nah, ini adalah lampiran struktur organisasinya teman-teman. Ada komisaris, presiden direktur atau direktur utama, lalu ada direksi operasional, direksi properti, direksi keuangan. Di bawahnya itu ada penempatan lagi ya operasional. Lalu setiap departemen kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.